Suatu ketika saya ada acara di Purwakarta, saudara. Kemudian di Purwakarta ketika itu ada seorang bupati yang hobinya bikin patung. Sehingga Purwakarta yang tadinya jadi kota santri, jadi kota patung. Jadi kota berhala, saudara. Saudara sekalian, Rizik Syihab kembali lagi berulah. Di mana kembali lagi menyenggol daripada Kang Deddy Mulyadi. Nah, dalam suatu acara baru-baru ini saja, Rizik Syihab kembali lagi mengungkit-ungkit masa lalu. Ungkit-ungkit bagaimana dia itu berjaya pada masa lalu. Dan Kang Deddy lah yang disebut oleh Rizik Syihab ini sebagai Bupati Purwakarta yang sebagai dalang daripada kota kemusyrikan pada saat itu. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Walaupun Abitam sudah meninggalkan kita, tapi semangat juangnya tidak boleh padam di tengah-tengah kita, saudara. Walaupun beliau sudah pergi, saudara, ke alam barzah, tapi kita yang masih ada di alam dunia wajib untuk melanjutkan perjuangannya. Bagaimana dulu Abitam mengajarkan kita, saudara, untuk selalu menegakkan keadilan, melawan segala bentuk kezaliman. Saudara, kita lanjutkan. Ini kalau bicara menegakkan keadilan, melawan kezaliman, saya punya pengalaman dengan Abitam, saudara. Suatu ketika saya ada acara di Purwakarta, saudara. Kemudian di Purwakarta ketika itu ada seorang bupati yang hobinya bikin patung. Sehingga Purwakarta yang tadinya jadi kota santri, jadi kota patung. Jadi kota berhala, saudara. Abitam marah luar biasa. Nah, ketika saya punya acara di sana, acara tersebut diancam. Ada ratusan preman dikumpulkan untuk menyaplek akbar yang kami gelar. Saudara, saya ketika itu sedang sakit. Saudara, ragu. Datang atau jangan. Bukan karena ancaman, karena kita sedang sakit. Tapi Abitam dari tempat ini langsung meluncur ke Megamendung, ke gunung, ke pesantren saya, saudara. Sampai di sana Abitam menyampaikan, Habib, walaupun Habib lagi sakit, kalau perlu saya gotong. Kita gotong rame-rame. Nggak boleh nggak datang. Harus datang. Karena kalau nggak datang, kata ini preman-preman akan merasa menang. Ini penjahat-penjahat yang mengagungkan berhala, mengagungkan patung akan merasa menang. Walaupun mereka di backing oleh bupati. Bupati yang mengumpulkan mereka untuk nyerang Habib. Saya minta tetap Habib berangkat dan saya ikut. Masya Allah. Bu, kita tahu usia Abitam sudah cukup lanjut, saudara. Tapi semangatnya, saudara, nggak kalah sama anak muda. Saya ikut Habib. Saya mau jihad bareng, saya mau mati bareng. Ayo kita berangkat. Akhirnya dalam keadaan sakit, saya tetap berangkat dengan Abitam, saudara. Kita berangkat ke sana, ya ratusan preman sudah nunggu di pintu tol, saudara. Tapi akhirnya sebelum kami keluar pintu tol, mereka sudah disapu bersih oleh laskar-laskar FPI, saudara. Takbir.
رجال الجواد نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر نرجو sampaikan kepada si raja syirik, jangan memperalat masyarakat, jangan mengadu domba umat. Betul? Kalau memang dia jantan, dia punya keberanian, sebutkan saja kapan mau perangnya lawan kami. Silakan sebutkan harinya, sebutkan tanggalnya, sebutkan jamnya, sebutkan tempatnya, kami akan datang untuk perang. Takbir! Silakan sebutkan mau bagaimana cara perangnya. Hah? Mau tangan kosong jadi, mau pakai golok dan barang jadi, mau pakai basoka dan AK-47 juga jadi, sudah. Ya, kita nggak bakal mundur, sudah. Kami sudah pengalaman perang di Ambon, di Poso, dan di berbagai negeri. Kita mau tahu beralihnya jadi perang sampai di mana, sudah. Dan saya ingatkan yang ingin menghadang saya, kalau Anda ingin menghadang saya, tolong bunuh saya, jangan sampai nggak mati. Sebab kalau saya nggak mati, saya ubur Anda walaupun kalau banget. Laskar-laskar FPI dari Purwakarta, dari Kerawang, saudara, semua kumpul. Saudara, kumpul. Preman-preman tersebut yang mencoba menghadang, justru dihadang dan dikejar-kejar oleh para laskar, saudara. Bubar. Bubar. Bagaimana nggak bubar? Preman itu, saudara, berjuang hanya demi perut. Bayar 50.000, 100.000, selesai. Tapi para laskar, para santri berjuang bukan demi perut, tapi karena Allah. Maka itu mereka yang demi perut begitu berhadapan dengan para mujahid yang berjuang karena Allah, yang mati sakit menjadi kita-kita aja, dengar takbir saja mereka sudah kucar-kacir, saudara. Takbir. Takbir. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha kuat? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, akhirnya kami masuk ke sana, saudara, gelar acara, dan malam itu, saudara, Abitam berceramah dengan luar biasa semangatnya, saudara. Semangat jihad, semangat perlawanan. Dan akhirnya Allah berikan kemenangan kepada kita, saudara. Mereka semua takut, dan sejak saat itu sampai hari ini nggak ada preman-preman di Purwakarta yang berani kurang ajar lagi kepada habaib dan para kiai, saudara. Alhamdulillah. Jadi itu satu pengalaman saya yang luar biasa, saudara, bersama almarhum. Makanya kalau tadi saya katakan almarhum ini nggak main-main, saudara. Bukan hanya di mulut saja beliau bicara, tapi dengan perbuatan. Bayangkan dalam usia yang sudah senja, tetap beliau semangat. Dan murid-murid beliau yang ada di atas panggung ini menjadi saksi. Karena sebagian mereka ikut ke Purwakarta, saudara. Mereka semua menjadi saksi. Mereka tahu bagaimana semangat perjuangan daripada Abitam. Mudah-mudahan Allah selalu merahmatinya. Allah selalu memberkahinya. Allah selalu menjaganya dari alam barzah sampai ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu salah satu saya punya pengalaman bersama beliau. Saya hanya ingin mengingatkan di sini. Dan waktu saya menggelar bersama-sama para ulama, bersama para kiai, menggelar aksi 411, aksi 212, aksi yang berjilid-jilid. Saudara, orang yang ada di belakang saya adalah Abitam. Semangat beliau, doanya, dukungannya, bahkan beliau ikut keliling dari pesantren ke pesantren, dari kiai ke kiai. Beliau yang ikut memobilisasi supaya kiai, pesantren, majelis taklim di mana-mana ikut turun, saudara. Makanya jangan kaget kalau yang turun di 212, saudara, itu tembus bisa 7 juta lebih, saudara. Kenapa? Karena memang banyak ulama-ulama yang ikut mendukung, ikut bergerak, ikut berjuang. Dan di antara yang paling besar jasanya adalah almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin Abitam. Mudah-mudahan itu menjadi pahala perjuangannya, pahala jihadnya, pahala yang akan membuat beliau insya Allah masuk ke dalam surga bila hisab. Amin ya rabbal alamin. Oke, gini aja sebetulnya sederhana ya, untuk muji orang itu, kan ini masa lalu nih. Rizik ini bercerita masa lalu, ini 4 hari ke belakang di upload di salah satu channelnya ya, berarti masih baru nih videonya. Ini kan cerita masa lalu. Lalu kita sekarang cek masyarakat bagaimana kepada Kang Deddy Mulyadi dan masyarakat bagaimana kepada Rizik Syihab. Itu aja. Untuk ngecek secara kepemimpinan, keberhasilan Kang Deddy Mulyadi di Purwakarta,
seperti apa atau ketidakberhasilan. Bisa dicek, gampang kok, itu sudah menjadi sejarah ya. Itu bukan sesuatu yang bisa diperdebatkan karena sudah menjadi catatan sejarah, udah jelas dan nyata. Sekarang seperti apa? Lihat, kalau kita mau takar keberhasilan seorang pemimpin di mata masyarakat atau di mata mayoritas masyarakat Purwakarta. Kemarin yang didukung oleh Kang Deddy siapa? Om Jen, Pak. Sekarang menang apa tidak? Menang, Pak. Bahkan incumbent yang menjadi mantan istri Kang Deddy Mulyadi cuma 7%. Bayangkan betapa energi seorang Deddy Mulyadi itu mampu menarik masyarakat Purwakarta mayoritas itu untuk memilihnya. Artinya positif. Pandangan mayoritas masyarakat Purwakarta kepada Kang Deddy. Berhasil kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi ketika di Purwakarta. Akhirnya orang yang di-endorse oleh Kang Deddy itu jadi. Dan masyarakat berarti kan bisa dicek nih. Masyarakat ketika Ambu menang, ya berarti kan lihat Kang Deddy-nya. Sekarang Om Jen menang, berarti kan lihat Kang Deddy-nya. Berarti secara kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi sukses dong. Bener enggak? Bener lah. Dan sekarang apalagi di Jawa Barat. Dan di seluruh kota kabupaten suaranya merata, Pak. Bahkan Depok yang menjadi basis PKS katanya 10 tahun ya, apa 20 tahun Pak berkuasa PKS itu di Depok. Jebol Pak kemarin. Artinya situasi masyarakat sudah berbeda. Framing mereka sudah tidak lagi laku di masyarakat. Cerita-cerita seperti ini hanya cerita khayalan mereka, karangan mereka mungkin. Kan mau memprem seolah Deddy Mulyadi adalah orang jahat. Yang ketika berhadapan-hadapan dengan mereka nyewa preman. Wah segala macam. Kan itu ya. Dan apakah itu yang kemudian ditampilkan sekarang dari Kang Deddy juga? Kota musyrik, kabupaten musyrik, berhala, dan lain sebagainya. Apakah faktanya masyarakat Purwakarta menjadi orang-orang musyrik ketika dipimpin oleh Kang? Kan enggak. Terbantahkan semua, Pak. Dan sekarang Kang Deddy semakin dicintai, Rizik semakin silakan. Berarti di sini bisa kita simpulkan siapa orang benar dan siapa orang yang pura-pura benar. Siapa orang jahat dan siapa orang benar. Kan udah jelas, catatan sejarahnya udah jelas, kelihatan. Masyarakat seperti apa dan sekarang seperti apa, dulu dan sekarang seperti apa. Ya, simpel aja, udah nggak usah pakai argumentasi karena tapi menarik itu kenapa sekarang dia menceritakan itu. Itu yang mesti kemudian kita teliti. Artinya ke depan kemungkinan narasi itu akan kembali dikembangkan. Ini sedang menguji nih, cek ombak nih. Narasi itu dibangun kembali nih. Narasi perlawanan, narasi seolah-olah Deddy adalah musuh Islam dan lain sebagainya. Ini mulai dibangun kembali nih. Artinya ada proyeksi untuk ke depan. Tapi sekarang udah nggak bisa saya kira ditipu masyarakat oleh narasi. Karena masyarakat lebih melihat fakta, sikap daripada hanya narasi orang. Yang tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya nebar provokasi. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi video Rizik Syihab bagaimana dia menceritakan kembali pengalamannya pada tahun 2015 yang lalu. Nah, ini artinya pada acara yang barusan kita saksikan, Rizik Syihab yang terbaru, itu menyinggung kembali daripada bagaimana pengalaman dia kepada para jamaahnya. Kalau tidak salah itu di pondok pesantren ya, kalau tidak salah, atau di masjid kalau tidak salah ini acaranya. Lalu kemudian menyinggung Kang Deddy Mulyadi. Ya, bahkan di dalam satu ungkapannya sebagai preman-preman bayaran Kang Deddy, saudara sekalian. Tapi saya yakin itu bukannya daripada instruksi Kang Deddy, namun ini adalah dari antusias daripada pendukung Kang Deddy pada saat itu. Dan Rizik Syihab berbicara pada saat itu dan pada saat ini, saudara sekalian. Ini mari kita survei saja. Setelah munculnya tesis Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani, ini sangat menurunkan integritas daripada Habib itu sendiri. Dulu Rizik Syihab sering teriak-teriak. Bahkan kalau ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kemauannya dia, itu langsung turun ke jalan, teriak-teriak, saudara sekalian. Mengajak para jamaahnya, mengajak para FPI-nya. Tapi kalau sekarang, setelah munculnya sang pembaharuan,
yaitu sang mujaddid kita, Kiai Haji Imaduddin, pada tahun 2021 kalau tidak salah. Luar biasa. Ini sangat-sangat menggemparkan para habaib. Kenapa Rizik Syihab dulu ini sering dihormati, lalu kemudian orang segan kepada dia? Karena dia notabene sebagai cucu Nabi. Ini yang membuat masyarakat kagum, lalu kemudian apa yang dia katakan setuju. Tapi sekarang setelah adanya penelitian Haji Amiruddin Utsman Al-Bantari meruntuhkan itu semua. Mari kita survei saudara sekalian. Bagaimana integritas Rizik Syihab dulu dan sekarang, bagaimana kepercayaan masyarakat Jawa, baik itu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah saudara sekalian. Dengan kepercayaan dia dulu dan sekarang sebelum munculnya tesis Haji Amiruddin. Itu saya yakin pasti ini akan sangat-sangat berbeda, jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Iya, kalau pada tahun 2015, 2016, 17, 18, 19, 20 itu ya memang Rizik Syihab lagi berkuasanya di situ. Tapi sekarang coba acara di Purwakarta, acara di Jawa Barat itu saudara sekalian. Sekarang dilakukan dan seperti itu FPI. Saya yakin PWILS itu akan membantu Kang Deddy saudara sekalian. Kalau dulu belum ada hal-hal seperti itu. Nah, mari kita sama-sama jaga Jawa Barat. Karena Jawa Barat merupakan kota santri sekaligus kebudayaannya sangat kental sekali. Ini harus kita jaga saudara sekalian. Jangan sampai kebudayaan leluhur nenek moyang kita itu dialih fungsikan atau bahkan dihapus saudara sekalian. Karena orang kalau sudah atau suatu bangsa kalau sudah tidak mempunyai sejarah leluhurnya, tidak bangga dengan sejarah leluhurnya, tidak merawat sejarah leluhurnya, maka ini yang akan membuat bangsa asing, para imigran-imigran yang mengaku dan menaruh leluhurnya di sana. Lalu kemudian itulah indikasi sebagai jalan masuk mereka untuk mengakui bahwa lahan ini adalah atau tempat ini adalah milik nenek moyang mereka, saudara sekalian. Oleh karena itu, mari kita jaga daripada tradisi leluhur kita. Di Indonesia ini kita beragam, bukan agama Islam saja saudara sekalian. Banyak agama-agama yang lain. Kalau kita mengedepankan hukum Islam, khilafah seperti Rizik Syihab sampaikan, mau dikemanakan agama yang lain saudara sekalian? Mau didiskriminasi? Tidak seperti itu. Itulah Pancasila saudara sekalian, Bhinneka Tunggal Ika. Kemungkinan hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.